dongeng, dan legenda. Berikut adalah cerita lengkap tentang asal mula burung betet memiliki paruh bengkok ke bawah dan burung gelatik memiliki teleh di lehernya. Di suatu hari yang cerah, burung betet sedang bersiap-siap untuk menghitankan anaknya. Namun, betet tidak memiliki cukup uang untuk membeli kopiah dan sarung yang diperlukan untuk acara tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjual padi miliknya di pasar. Padi itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki, karena sebagian besar tanamannya rusak oleh penyakit. Dalam perjalanannya menuju pasar, Betet bertemu dengan burung gelatik. Melihat Betet yang memikul padi, Gelatik pun bertanya, "Hendak kemana engkau, Betet, memikul padi?" "Aku hendak ke pasar untuk menjual padi milikku. Aku perlu uang untuk membeli sarung dan kopiah untuk menghitankan anakku. Hanya padi ini yang aku miliki, karena selebihnya dimakan penyakit," jawab Betet. Gelatik kemudian berkata, "Berhentilah sejenak, kebetulan aku membutuhkan padi. Aku ingin melihat apakah padimu bagus atau tidak." Betet pun menurunkan padinya. Dengan teliti, Gelatik mulai mengusap-usap dan membolak-balikan padi tersebut sambil berkata, "Tik, tik, tik." Namun, Gelatik sebenarnya tidak memiliki uang dan ia berniat bermain curang. Sambil berpura-pura memeriksa padi, ia diam-diam memakan sebagian padi itu. Setelah beberapa saat, Gelatik menawar padi Betet dengan harga yang sangat murah. Tentu saja tawaran itu ditolak oleh Betet. Namun, saat Betet melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa Gelatik sedang memakan padinya. Marahlah Betet dan ia berkata, "Apa yang kau lakukan, Gelatik? Kenapa engkau memakan padi-padiku?" Gelatik pun menyangkal, "Aku tidak memakan padi-padimu. Aku hanya memeriksanya untuk memastikan apakah padimu dimakan penyakit atau tidak." Betet yang sudah sangat marah mencangkeram leher Gelatik dan menariknya sekuat tenaga hingga menimbulkan teleh di leher Gelatik. Gelatik yang kesakitan meronta-ronta dan memukulkan batang pikulan padi ke paruh Betet hingga paruh Betet menjadi bengkok ke bawah. Sejak saat itu, burung Betet memiliki paruh yang bengkok ke bawah, sementara burung Gelatik memiliki teleh di lehernya sebagai tanda dari kejadian tersebut. Cerita ini menjelaskan asal mula karakteristik fisik kedua burung tersebut dan memberikan pesan moral tentang kejujuran dan akibat dari tindakan curang. Setelah kejadian itu, Betet kembali melanjutkan perjalanannya ke pasar dengan perasaan kecewa dan marah. Meski begitu, ia bertekad untuk tetap menjual padinya demi keperluan anaknya. Sesampainya di pasar, ia berhasil menjual padi yang tersisa dengan harga yang layak, dan akhirnya bisa membeli kopiah dan sarung untuk acara khitanan. Di sisi lain, Gelatik pulang dengan perasaan malu dan sakit di lehernya. Ia menyadari bahwa tindakannya yang curang dan serakah telah membawa akibat yang buruk bagi dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat teleh di lehernya, ia teringat akan kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Acara khitanan anak Betet berlangsung meriah, dan meskipun paruh Betet kini bengkok, ia tetap merasa bangga karena berhasil memenuhi kebutuhan anaknya. Warga desa yang mengetahui kejadian antara Betet dan Gelatik pun mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Sejak itu, masyarakat di sekitar hutan tersebut selalu mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam berbuat baik. Mereka menceritakan kisah Betet dan Gelatik sebagai pengingat agar tidak berlaku curang dan serakah, karena setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensinya. Betet dan Gelatik pun akhirnya berdamai, meski luka fisik mereka tetap ada sebagai pengingat akan kejadian tersebut. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan lebih baik, saling menghormati, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Cerita-cerita ini menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap generasi akan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan konsekuensi dari setiap tindakan kita.